Membujuk Joel. Di rumah besar Park, Mami, Papi, di mana Mama Luna dan Papa Gama? Tanya David yang sudah masuk ke dalam rumah sambil merangkul istrinya. Saat dia pergi tadi, Aiden dan Mika masih di rumah. Ada apa, Nak? Tanya Mika yang langsung menghampiri mereka dan menggandeng tangan Dianra yang tampak sedih dengan mata yang sembab. Kami butuh bantuan mereka. Kakak Dianra diculik dan penculiknya adalah orang yang sama dengan orang yang menargetkan Dianra dan Repa. Mereka terlibat dengan aliansi Dark Horse, ucap David. Dek, Aiden dan Mika terkejut bukan main saat mendengar nama aliansi itu. Aliansi yang puluhan tahun lalu mengacaukan keluarga Luna dan Gama. Apa? Pekik Gama yang baru keluar dari dalam ruangan kerjanya. David dan yang lainnya terkejut mendengar suara Gama yang terdengar marah. Anggota aliansi itu menculik adikmu 20 tahun lalu, David, dan adikmu dinyatakan meninggal kala itu. Ucap Gama dengan nada dingin. Luka di keluarga mereka yang tidak akan pernah sembuh karena kehilangan anak ketiga mereka. Jadi yang menculik Alvaro waktu itu dari aliansi mereka, ucap David terbelalak kaget. Iya sayang, mereka yang menculik Alvaro dan membunuhnya, ucap Mika tertunduk sedih. Aiden mengusap punggung Mika, dia tahu kalau Mika juga terluka karena mereka semua sangat menyayangi anak-anak di rumah itu, meski bukan dari rahimnya tapi rasa kasih sayang mereka semua dibagi rata. Jadi kita memiliki musuh yang sama, ucap Pasco yang juga baru tiba bersama Nyonya Alena setelah dihubungi oleh Joy. Biang keroknya adalah Besara, dia musuh kita semua. Dia juga orang yang mengincar Dianra dan Pasco dan dia menyebabkan Luna kehilangan putranya, ucap Alena. Mereka semua terdiam, masalah ini semakin pelik dan komplit. Mereka benar-benar membuat pusing. Kak, kita harus segera cari Kak Bella di mana Kak Joel. Aku akan meminta bantuannya seperti yang dikatakan Kak William tadi, ucap Dianra. Aku di sini Dian, aku tak mau ikut campur dengan masalah bajingan itu. Kalian saja yang melakukannya, aku malas, ucap Joel dengan santai. Dia duduk di anak tangga dengan pakaian tidur masih melekat di tubuhnya. Dia sudah mendengar percakapan mereka dari awal, bahkan sebenarnya sudah mengawasi mereka sejak di mall meski tak tahu apa isi pembicaraan mereka. Kak, aku mohon bantu Kak William, dia butuh bantuan kakak, ucap Dianra dengan memohon. Tidak, aku lelah, buat apa aku menolongnya? Ketus Joel sambil berjalan ke lantai 2 dengan tatapan datar. Kak, bukannya dia kakakmu? Ucap Dianra yang melangkah ingin menghampiri Joel. Sayang, jangan dipaksakan, ucap David menempuk bahu istrinya. Tidak, maaf, kali ini aku akan melawan kakak. Aku tak bisa melihat mereka berdua dibodohi oleh masa lalu, ucap Dian sambil melepaskan tangan suaminya dengan pelan. Mereka semua terkejut melihat perubahan wajah pada Dianra yang biasa ramah dan lembut. Kali ini seperti seekor betina yang tengah mengamuk dengan wajah menyeramkan itu. Apa itu Kak Dianra? Bisik Repa pada Joy. Sepertinya dia kerasukan salah satu setan penunggu di mall tadi, menyeramkan, bisik Joy. Dianra berjalan mendekati Joy yang terdiam di tangga. Kak, dia kakakmu, kau harus membantunya. Kami mungkin memiliki kemampuan untuk mencari tahu keberadaan Kak Bella. Tapi Kak William meminta kakak yang menemukan dia, ucap Dianra. Tidak, sekali tidak ya tidak. Kenapa kamu membawa-bawa manusia bajingan itu? Dia itu bukan kakakku, dia orang yang sudah merebut mamaku dari diriku. Dia orang yang tidak bertanggung jawab. Plak, seketika Joel terdiam saat satu tamparan keras mendarat di pipinya. Lanjutkan kata-katamu, ucap Dianra dengan nada dingin. Mereka semua terperangah dengan nada wanita hamil itu. Kau membelanya, ha? Dia itu bukan siapa-siapa Dianra, dia hanya makhluk egois yang menumbalkanku sebagai alat untuk monster itu. Ucap Joel lagi, aku tidak pernah menganggapnya hidup, aku tidak punya keluarga, aku tidak punya kakak, camkan itu Dianra. Plak, Dianra memukul Joel sekali lagi membuat pria itu mengeraskan rahangnya. Hampir saja dia lepas kendali dan memukul Dianra dengan tangannya, namun dia masih waras untuk tidak melakukan itu. Cih, bodoh, kau benar-benar bodoh, kau bukan manusia. Kau berusaha lari dari monster itu tapi malah kau yang jadi monster, dasar bodoh, omel Dianra dengan wajah kesal dan marah. Mendengar itu membuat Joel ikut marah karena dikatai bodoh oleh Dianra.
Kau tidak tahu apa-apa, Diandra. Kau hanya orang asing, jangan ikut campur dengan urusanku, ucap Joel dengan keras. Memang sejak awal aku orang asing, jadi biarkan orang asing ini mengajarmu, ucap Diandra yang mengepalkan tangannya dan melayangkan tinjunya ke perut pria itu. Buk, Joel terduduk di atas tangga sambil meringis memegang perutnya. Diandra menyisingkan lengan bajunya, dia menarik tangan Joel dan menyeretnya paksa ke lantai 1. Brooke, Joel dilempar dengan begitu mudahnya oleh Diandra membuat yang lain sampai terbelalak dengan kekuatan ibu hamil itu. Bahkan Joel sendiri terbelalak dengan tenaga Diandra. Pukulan wanita itu masih terasa sakit di perutnya. Sepertinya kau harus mengeluarkan kemampuanku, ucap Diandra dengan nada kesal dan marah. Kak, kau adalah orang terbodoh yang pernah kutemui. Kau meninggalkan kakakmu karena salah paham dan iri, tanpa pernah bertanya pada dirinya bagaimana perasaannya pada dirimu. Kau bodoh, Kak, ucap Diandra sambil menunjuk Joel. Pria itu bangkit berdiri. Sudah aku bilang ini bukan urusanmu. Kau tidak tahu apa-apa tentang hidupku. Kau hanya cukup jadi calon ibu yang baik. Jangan melakukan hal yang bisa membuatmu rugi. Aku tidak menyukai sifat ikut campurmu ini, ucap Joel tak kalah marah. Ini menjadi urusanku karena Kak William calon suami kakakku. Dan kau tahu tidak bagaimana Kak William dan mendiang mama kalian melindungimu dari papa kalian? Mereka menderita, Kak. Mereka diancam setiap hari oleh pria itu. Kak William sudah menceritakannya semua padaku, ucap Diandra dengan mata berkaca-kaca. David tak ingin istrinya kenapa-napa, ingin segera menghentikan mereka, namun Aiden menahan putranya. Biarkan dia menyelesaikannya, kau bisa dilempar ke lantai seperti tadi, bisik Aiden. Tapi papi, sudah biarkan saja dulu nak, ucap Mika. David mengalah, dia membiarkan istrinya berbicara dengan Joel meski dengan sedikit kegaduhan. Apa kau tidak tahu kah bagaimana besarnya rasa sayang mama kakak pada Kak Joel? Dia terlalu menyayangi kakak sampai dia tak berani mendekati kakak karena selalu diancam oleh pria itu, ucap Dian. Kak William dilarang dekat dengan kakak, itu alasan kenapa kakak tak pernah dekat dengan mama dan kakak William. Mereka berusaha menjaga kakak dengan baik. Kakak coba ingat ke masa lalu. Apa pernah kakak dan mama kakak meninggalkan kakak? Apa kakak tak pernah mengingat bagaimana Kak Will dan mama kakak menyayangi kakak? Kalau tidak pernah berarti kakak orang yang egois dan tidak melihat dari semua sudut pandang. Kakak selalu berpikir kalau kakak adalah korban. Padahal mama dan Kak Will justru menghadapi bahaya paling mengerikan saat mendekati kakak. Papa kakak selalu mengancam akan membunuh kakak jika Kak Will dan mama kakak sedikit saja memberi perhatian pada kakak. Mereka berjuang juga, Kak. Aku jadi kasihan pada Kak Will. Hiks. Diandra menangis. Dia berlari pada suaminya dan memeluk David yang bahkan belum tahu cerita itu.